Shalom. Yang di lantai 3 boleh lambaikan tangan, shalom. Puji Tuhan ya. Yang di lantai RSG juga, shalom. Silakan angkat tangan. Ya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah kita sungguh-sungguh bisa mengalami Tuhan ya. Dalam setiap kehidupan kita hari demi hari. Ya kita sudah menjadi Kristen puluhan tahun. Kita udah masuk ya bulan Desember merayakan Natal. Udah sekian kali di dalam kehidupan kita. Tentunya kita berharap juga ada perubahan, ada pertumbuhan secara kerohanian di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya puji Tuhan ya, mari kita sama-sama hari ini belajar satu tema ya. Di bulan Natal ini kita belajar satu tema, terimalah. Ya terimalah. Dalam hal ini perbedaan. Ya nanti kita lihat sama-sama ayat firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 38 sampai dengan ayat 41. Saya akan membacakan bagi kita semua. Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan 41. Demikianlah firman Tuhan. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dengan namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Yang berbahagia adalah setiap orang yang bukan hanya mendengar tapi melakukan firman Tuhan. Mari kita belajar sama-sama firman Tuhan hari ini. Waktunya tidak lama, jadi berharap kita semua memberi perhatian ya. Bapak Ibu Saudara, pada saat Tuhan Yesus murid dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, yaitu di ayat 33 ya kalau kita lihat di situ. Jadi konteks dari ayat ini adalah ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di Kapernaum. Di ayat 33, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus ya menyaksikan ada orang mengusir setan menggunakan kuasa dari nama Yesus Kristus, kuasa guru mereka. Mereka bukannya senang tetapi malah justru melarang orang itu, mencegahnya dikatakan ketika orang itu melakukannya. Jadi ketika mereka melihat ada orang menyembuhkan atau mengusir setan dengan nama Yesus yang adalah guru mereka, mereka bukan senang tapi malah dicegah. "Oh, jangan kamu pakai itu." Itu mungkin ya bahasa yang mereka pakai pada waktu itu. Jangan gunakan nama itu, nanti kami aja yang pakai nama itu. Kurang lebih demikianlah kira-kira ya. Maaf ini kok, oh ya. Bapak Ibu Saudara, alasannya karena orang itu bukan bagian dari kelompok mereka. Karena mereka bukan bagian dari ke-12 murid atau bagian dari kelompok 12 murid yang dekat begitu ya. Nah Yohanes komplain dan melaporkan kejadian itu kepada Tuhan Yesus. "Guru, ada orang menggunakan namamu untuk mengusir setan." Apa respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus katakan di ayat 39, tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia." Nah Bapak Ibu Saudara, memang ada kalanya, ada kalanya orang memakai nama orang lain, ya memakai nama orang lain untuk kepentingan diri mereka sendiri, untuk mencari keuntungan, ya jadi menjual nama orang, oh kata si ini dan lain sebagainya. Apalagi kalau orang itu punya kuasa, punya pengaruh, punya kedudukan yang tinggi. Ada orang yang berlindung di bawah nama orang yang punya kuasa ya. Karena ada rasa aman, ada rasa nyaman kalau kita berlindung di bawah atau berada di bawah orang yang punya kuasa.
Nah kalau sudah bawa nama-nama orang yang punya kuasa ya, maka orang tidak bisa membantah lagi. Kamu tidak tahu kalau bapak saya itu tentara. Kamu nggak tahu kalau bapak saya itu polisi. Ya, kamu tidak tahu kalau om saya itu anggota DPR. Kamu nggak tahu ya kalau tante saya itu adalah orang yang paling kaya di kota ini. Ya, kamu nggak tahu ya kalau bapak saya itu hamba Tuhan. Kalau yang terakhir ini agak kurang punya kuasa ya. Ya. Tapi kalau yang nama-nama yang tadi, ya, wah, ada rasa aman berdiri atau berada di bawah nama-nama orang itu. Kita ada rasa dilindungi karena orang itu punya kuasa. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan bahwa barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sekalipun mereka bukan bagian dari kelompok kita. Itu yang Tuhan Yesus sampaikan. Bapak Ibu Saudara, Kapernaum adalah salah satu pusat daripada pelayanan Tuhan Yesus. Ini ya. Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat di Kapernaum. Bahkan salah satu mujizat yang membuat orang heboh adalah salah satu yang ini, kita pasti tahu ya. Ini saya kurang tahu kenapa tidak bisa jalan, tolong bisa bantu kalau misalnya ini tidak jalan ya. Salah satu yang paling heboh adalah ketika ada orang lumpuh ya, yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tapi ketika mereka mau masuk di sana, tempatnya udah penuh. Nah ada 4 orang yang punya inisiatif, ya menurunkan orang itu dari atas atap untuk supaya orang itu bisa percis ada di depan Tuhan Yesus. Nah itu juga terjadinya di Kapernaum. Ada banyak sekali mujizat yang terjadi di Kapernaum Bapak Ibu Saudara. Itu ceritanya ada di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 4. Nama Yesus sangat terkenal pada waktu itu, banyak orang tahu bahwa ia dapat melakukan mujizat. Karena itu sangat mungkin ada orang-orang yang terinspirasi dan mencoba menggunakan nama Yesus untuk menyembuhkan orang lain walaupun kepentingan untuk diri mereka sendiri. Jadi ada orang bisa pakai nama Yesus untuk kepentingan mereka sendiri. Mungkin saja itu terjadi. Karena memang Yesus itu luar biasa pada waktu itu melakukan mujizat yang luar biasa. Dengan hanya berkata saja orang bisa sembuh. Jadi kemungkinan orang memakai nama Yesus itu untuk melakukan mujizat itu sangat-sangat mungkin. Nah Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang murid. Kalau dalam konteks kita pada hari ini artinya kita berbicara tentang gereja. Ya, kita sebagai gereja adalah murid-murid Kristus. Nah apa itu gereja? Banyak orang salah dan masih bingung dalam memahami konsep gereja dan terjebak dalam 2 ekstrim yang saling berlawanan. Apakah gereja adalah organisasi atau sebuah bangunan gereja? Atau gereja itu adalah orang-orangnya? Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita bisa terjebak di dalam kedua ekstrim ini. Dan mari kita melihat ya kedua ekstrim ini. Yang pertama itu adalah orang yang melihat gereja itu sebagai hanya gereja yang kelihatan atau visible church ya. Nah ekstrim pertama adalah orang-orang atau kelompok orang yang mengutamakan gereja yang kelihatan, gereja dalam arti sebuah organisasi atau sebuah bangunan fisik gereja. Mereka fokus membesarkan kelompok gerejanya, ekspansi ke berbagai tempat, di mall, di hotel, bahkan ada gereja konsep. Jadi orang datang itu seperti datang di kafe tapi bicara firman Tuhan. Dan itu adalah gereja. Ya jadi fokusnya adalah bagaimana membesarkan kelompoknya walaupun nggak lazim, nggak biasa. Memperindah bangunan fisik gereja. Gereja yang megah menghabiskan uang puluhan miliar ya. Ratusan M untuk membangun gereja yang megah. Saya nggak ngomong ini salah atau benar, tapi saya ngomong ini adalah orang ekstrimnya, gitu ya.
Nah, kelompok ini fokus hanya pada kelompok, yang berikutnya adalah kelompok ini fokus hanya pada kelompoknya atau organisasinya sendiri, bangga dengan organisasinya sendiri, ya, membuat sekat-sekat pemisah yang makin tajam melalui aliran teologi. Oh, saya ini reform, saya ini karismatik dan lain sebagainya, membentuk liturgi-liturgi tertentu untuk membedakan saya dengan orang lain, ya, dan lagu-lagu dan lain sebagainya, membuat sekat, pokoknya saya ini berbeda dengan yang lain. Merasa paling benar, ya kelompok lain salah, kelompok lain kurang alkitabiah, kelompok lain adalah saingan dan musuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang ada yang terjebak di dalam ekstrim yang ini. Nah, karena fokus pada bangunan atau organisasi, mereka justru melupakan manusianya. Nah, ini di sini jadi salahnya. Tidak ada relasi, tidak ada kedalaman di dalam kehidupan kerohanian, ya. Tidak ada pertumbuhan kerohanian. Yang penting adalah besar, berkembang dan terkenal. Tidak peduli kehidupan kerohanian setiap pribadi yang ada di dalam kelompok mereka atau gereja itu. Gereja hanya seperti supermarket. Orang datang untuk mencari kebutuhan rohani mereka. Mereka datang di sana berharap ada apa sesuatu, ya, memuaskan kebutuhan kerohanian mereka, ya. Dan kalau udah dapat, bayar, kasih persembahan. Kalau diberkati luar biasa, kasih persembahannya banyak. Kalau kurang diberkati, dikurangin persembahannya, ya gitu ya. Kalau ngerasa kurang enggak diberkati, enggak kasih persembahan, mungkin saja ada yang seperti itu. Karena kebutuhannya itu, dia menganggap gereja itu seperti supermarket, mencari kebutuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau gereja fokusnya hanya kepada organisasi atau sesuatu yang terlihat, maka kita akan susah untuk menerima orang lain yang berbeda dengan kita. Karena kita hanya melihat bahwa gereja itu hanya kelompok dalam diri kita, organisasi kita, di luar kita nggak bisa terima. Karena berbeda, liturginya beda, lagunya beda, ya, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau udah begini, maka kita nggak bisa terima orang lain. Kita akan ngerasa diri kita benar dan orang lain jadi salah. Ini ekstrim yang pertama. Ekstrim yang kedua adalah gereja yang tidak kelihatan atau invisible church, ya. Nah, ini istilah-istilah ini Bapak Ibu Saudara, istilah yang positif. Gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan itu istilah yang positif. Artinya kita menggunakan istilah itu untuk menjelaskan bahwa gereja itu bukan hanya gereja yang nampak, tapi juga ada gereja yang tak nampak. Tetapi orang bisa jatuh pada salah satu ekstrimnya. Yang kedua adalah ekstrim gereja yang tidak kelihatan. Nah, istilah gereja yang tidak kelihatan merujuk pada orang-orang percaya dari segala zaman yang hanya diketahui oleh Allah. Ini adalah sebuah konsep yang benar, Bapak Ibu Saudara. Artinya dari segala zaman itu, makanya pengakuan iman kita itu di segala abad dan tempat begitu ya, kita mulai dengan itu. Karena apa? Karena kita percaya bahwa dari zaman dahulu ketika orang percaya pada Yesus itu bagian dari gereja, walaupun enggak kelihatan lagi. Nah, ini sesuatu yang baik. Nah, tetapi ada orang jatuh pada ekstrim ini. Adalah orang yang berusaha jauh dari kelompok yang pertama. Berusaha menjauh dari gereja yang kelihatan. Karena mereka percaya bahwa gereja itu yang enggak kelihatan, tidak harus terlihat. Karena itu mereka berusaha untuk menjauh dari kelompok yang terlihat. Orang-orang seperti ini merasa kalau mereka bisa lebih baik dari orang yang pergi ke gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam buku The Christian Atheist di bab 12 judulnya, ketika aku percaya kepada Tuhan tetapi tidak kepada gerejanya. Tolong diklik ya. Jadi judul bab 12 itu ketika aku percaya kepada Tuhan tetapi tidak kepada gerejanya. Nah, penulisnya itu Craig Groeschel menceritakan sebuah pengalamannya ketika suatu hari dia datang di sebuah restoran
untuk makan sama istrinya. Nah sebelum makan mereka berdoa, begitu ya, di tempat umum. Ini konteksnya Amerika ya, jadi di Amerika juga banyak orang Kristen. Jadi Greg ini adalah seorang pendeta, jadi dia berdoa sama istrinya. Nah ketika dia selesai berdoa, seorang pelayan yang namanya Brad datang kepadanya dan bertanya, apakah kalian orang Kristen? Oh iya, saya adalah seorang Kristen. Nah karena ini dia melihat ada orang Kristen gitu, si Greg ini ya nama juga dia pelayan ya. Dia berusaha menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Jadi dia bersemangat sekali menceritakan kehidupan kerohaniannya kepada Craig Groeschel ini. Terus Craig jadi penasaran, bertanya kepada Brad, kamu gerejanya di mana? Oh dia bilang, saya tidak ke gereja, ya. Aku tidak ke gereja, agama yang terorganisir tidak cocok bagiku. Karena gereja yang pernah aku datangi begitu jauh dari firman Tuhan yang aku baca. Jadi bayangannya gereja itu mungkin sempurna begitu ya. Tidak ada orang-orang yang berdosa, tidak ada orang-orang yang mukanya cemberut, tidak ada orang-orang yang marah-marah. Jadi bayangannya gereja itu adalah gereja yang sempurna. Tapi Ibu Saudara, hati-hati ya. Gereja itu bukan tempatnya orang kudus berkumpul, bukan. Gereja adalah tempat orang berdosa berkumpul. Jadi ketika kita datang ke gereja, kita akan menemui orang-orang berdosa juga seperti kita. Jadi tidak ada kesempurnaan di dalam gereja. Karena itu kita nggak perlu sakit hati ketika ada rekan kita, saudara kita yang menurut kita itu tidak sesuai dengan kehidupan orang Kristen. Mungkin mereka juga lagi bertumbuh ya, lagi belajar. Baru mau belajar lagi jadi orang Kristen itu seperti apa. Nah jadi Brad ini ngerasa dia gak cocok pergi ke gereja yang organisasi begitu. Nah orang seperti ini sangat menekankan bahwa gereja itu bukanlah gedungnya, bukanlah organisasinya, tetapi dirinya sendirilah gereja. Oleh karena itu mereka akan mencari pengalaman spiritualnya sendiri. Mereka mungkin akan nonton YouTube, akan baca buku rohani, dengar-dengar lagu Kristen, dan lain sebagainya berhubungan dengan Alkitab asal enggak ke gereja. Karena ngerasa enggak cocok. Ya jadi aku Kristen tapi aku enggak ke gereja karena aku adalah gereja sendiri. Mereka berusaha menjauh dari gereja. Nah yang berikutnya orang seperti ini adalah tidak memprioritaskan gereja. Jadi ada orang-orang yang jatuh pada ekstrim karena merasa bahwa saya adalah gereja, jadi saya nggak harus pergi ke gereja dalam arti bangunan fisik. Ya, gereja bukan prioritas karena hari Minggu itu sama dengan hari biasa. Ya bisa bekerja, ya bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain yang nggak bisa dilakukan hari biasa dari Senin sampai Sabtu, maka di hari Minggu lah ada Car Free Day, ada ya olahraga dan lain sebagainya begitu ya. Apapun yang nggak bisa dilakukan di hari biasa, nah dilakukanlah di hari Minggu. Karena toh saya ini adalah gereja, jadi pergi ke gereja bukan prioritas utama. Yang penting hidup saya hari-hari dalam bisnis dan lain sebagainya, saya menunjukkan bahwa saya adalah orang Kristen. Saya ini adalah gerejanya. Jadi mereka berpikir bahwa gereja itu prioritas yang sekian. Kalau sempat ya pergi dan lain sebagainya. Gereja adalah tempat penghakiman. Nah ada orang-orang yang jatuh pada ekstrim ini karena trauma-trauma juga dengan gereja. Ada orang yang menjadi takut pergi ke gereja. Karena gereja itu seperti tempat penghakiman, tempat untuk menelanjangi orang dengan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi dosa itu diumbar, kesalahan diumbar di gereja. Sehingga tidak merasa aman datang ke gereja. Karena ketika saya ada melakukan kesalahan, orang gereja itu seperti lihat, wah kamu orang berdosa nih, parah nih dosanya berat banget nih. Dan lain sebagainya, jadi kita gak ngerasa aman datang ke gereja. Kita ngerasa dituduh dan kita ngerasa dilihat orang yang sangat berdosa. Jadi
karena saya ini adalah gereja, kenapa saya harus pergi ke gereja tempat orang-orang yang suka menghakimi. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita belajar ya. Kita sebagai gereja, sebagai murid Kristus, kita bukan hakim ya. Kita bukan hakim. Kita nggak perlu menghakimi orang. Ketika kita tahu ada orang melakukan sebuah kesalahan, kita mungkin bisa tolong memberikan teguran secara pribadi kalau memang perlu ya, atau memberikan nasihat kalau memang orang itu orang yang dekat dengan kita dan kita bisa melakukannya. Atau kita bisa mendoakan mereka. Kita nggak perlu menghakimi mereka ya, dan nggak perlu menjauh. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang memang gereja itu menjadi musuh bagi orang yang terjatuh di dalam dosa. Karena gereja menghakimi. Kita bukan artinya membenarkan orang yang salah ya, bukan. Kita nggak perlu kompromi dengan dosa. Kita nggak perlu kompromi dengan sesuatu yang salah dan kita berharap itu dibenarkan, enggak. Tetapi kita nggak perlu memusuhi orangnya. Nah ini yang kita belajar ya. Kadang ada orang tuh jadi ke gereja karena gereja itu tempat penghakiman. Kalau kita yang jatuh, terus orang menghakimi kita, maka apa perasaan kita ya? Dan kita ngerasa ternyata orang gereja tidak lebih baik dari orang yang di luar gereja. Sehingga kenapa saya harus pergi ke gereja kalau toh gereja orang-orangnya seperti itu. Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya gereja itu rasis ya. Jadi membuat orang-orangnya jatuh pada ekstrim yang berikutnya karena mereka melihat gereja itu rasis ya. Ronald Sider dalam bukunya The Scandal of Evangelical Conscience, dia ngomong begini Bapak Ibu Saudara, atau skandal hati nurani kaum Injili. Memaparkan hasil survei yang dilakukan oleh Gallup ya dan rekan-rekannya di Amerika, tentunya konteksnya. Amerika itu mayoritas Kristen. Jadi dilakukanlah survei di tempat Kristen ya. Kelompok-kelompok aliran gereja mana saja yang paling rasis di Amerika? Ya dalam hal ini kulit putih kepada kulit hitam. Karena memang isu ini kalau di Amerika sangat luar biasa ya. Di Indonesia tidak kulit hitam dan kulit putih, tetapi ada juga model-model yang lain. Nah orang Kristen non-Injili yang paling tidak rasis. Jadi orang Kristen non-Injili yang paling enggak rasis. Nah kelompok Injili termasuk yang paling rasis. Dan mereka tidak mau atau tidak senang paling tidak bertetangga dengan orang yang kulit hitam. Nah ini adalah orang-orang Injili. Orang-orang yang mungkin merasa bahwa secara teologi mereka cukup baik, benar dan lain sebagainya. Tetapi dalam kehidupan mereka adalah orang yang paling rasis di Amerika. Memang Bapak Ibu Saudara di Amerika itu konteksnya banyak dan kenapa orang menjadi rasis dan lain sebagainya itu ada banyak faktor dan lain sebagainya. Tetapi ini hasil survei menunjukkan bahwa ternyata orang sudah menjadi Kristen, bahkan dikatakan Kristen Injili pun tidak bebas dari rasisme. Jadi ada merasa aku gak nyaman dengan orang yang berbeda dengan aku. Nah bayangkan kalau mereka dalam sebuah gereja, mereka bertetangga di hari-hari di mana? Ya makanya ada gereja orang kulit hitam, ada gereja orang kulit putih karena ngerasa gak nyaman kalau bercampur. Yang kulit hitam gak nyaman datang ke gereja orang kulit putih karena dilihatin loh kok hitam sendiri dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita menghadapi tantangan besar dari kedua ekstrim ini. Jadi mana yang benar? Ya harusnya keduanya tidak perlu dipisahkan ya. Keduanya tidak perlu saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Karena memang gereja itu ya, gereja itu adalah kalau di dalam perjanjian baru, gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah ya dari kegelapan menuju kepada terang ilahi. Jadi gereja ini adalah memang dalam definisi Alkitab perjanjian baru dari kata eklesia. Ada
adalah merujuk pada dipergunakan untuk manusia, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk menjadi terang bagi dunia ini. Sehingga kata gereja tidak pernah digunakan untuk gedung atau struktur birokrasi seperti denominasi gereja atau aliran gereja tertentu. Enggak. Jadi memang Tuhan Yesus mengajarkan juga di dalam Yohanes 13 ayat 35. Tuhan Yesus menjelang hari kematiannya memberi perintah kepada murid-muridnya. Aku memberikan perintah kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Memang dari ayat ini kita melihat Tuhan menghendaki kita dikenal sebagai murid Tuhan atau sebagai murid Kristus atau sebagai orang Kristen. Bukan karena kita pergi ke gereja, tetapi dari cara hidup kita, yaitu cara hidup yang saling mengasihi. Ini penekanannya penting Bapak Ibu Saudara. Jadi orang dikenal sebagai orang Kristen bukan karena dia pergi ke gereja, bukan karena kalung salib yang Tuhan kehendaki dari cara hidup mereka. Mereka disebut sebagai murid-murid Kristus. Tapi apakah artinya gereja itu menjadi tidak penting? Gereja lokal itu artinya tidak penting atau tidak benar? Ya enggak Bapak Ibu Saudara. Gereja lokal atau gereja dalam arti kita berkumpul secara komunal dalam satu tempat, itu menjadi sesuatu yang penting. Ini bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Boleh next slide ya. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47 berbunyi demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama bergembira dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Di ayat ini jemaat mula-mula ya mereka itu berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Artinya ada mereka berkumpul di bait Allah tapi ada juga di rumah-rumah. Mereka enggak memisahkan ya di rumah lebih penting daripada gereja atau gereja lebih penting daripada di rumah. Ada kalanya mereka berkumpul di rumah, ada kalanya mereka berkumpul di bait Allah. Ya, seminggu sekali kita berkumpul di rumah Tuhan, di gereja. Hari-hari kita di rumah kita bersama keluarga kita berdoa. Kita ada cross dan lain sebagainya. Walaupun ya selama bulan Desember ini cross-nya ditiadakan supaya kita fokus mempersiapkan Natal. Tapi kita tidak memisahkan antara mana yang lebih penting. Datang ke gereja atau di rumah, dua-duanya penting. Ya. Gereja lokal sebagai sebuah organisasi maupun bangunan tetap sesuatu yang penting dan ini harus ada walaupun bukan yang utama. Mengapa? Ya karena memang kadang orang bisa berkumpul di satu tempat, mereka nggak punya gedung, mereka nggak punya sesuatu yang bisa menampung banyak orang. Tapi apakah itu jadi salah? Ya enggak, karena belum ada tempatnya. Kalau ada tempat, ya kita bisa berkumpul bersama. Ya kita puji Tuhan, kita punya tempat ini, kita bisa bersama-sama berkumpul. Kenapa kita harus sendiri di rumah? Saya bisa memuji Tuhan secara virtual, benar juga. Tetapi penting untuk kita sama-sama. Nah, mari kita lihat kenapa kita harus ke gereja. Ada persekutuan bersama. Pertama, karena kita perlu dibina dan dibimbing, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak semua orang itu bisa bertumbuh secara mandiri dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Kita perlu dibimbing dan dibina agar bertumbuh dan bertumbuhnya sehat, cepat. Seperti jemaat yang senantiasa bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Ya pertumbuhan mereka itu cepat hari demi hari. Ya mereka itu bertambah jumlahnya. Bapak Ibu Saudara memang ada sesuatu yang spesial dari jemaat mula-mula yang harus kita pelajari. Kenapa? Mereka bisa bertumbuh lain sebagainya dengan begitu cepat. Karena hidup mereka menjadi kesaksian hari-hari. Mereka ada persekutuan
bersama-sama, saling menguatkan, dan di luar gedung gereja mereka menjadi kesaksian bagi orang lain. Seperti seorang pemain bola, kita bisa saja belajar menendang bola sendiri, bisa latihan secara mandiri, tapi tidak ada pemain hebat, pemain bola yang hebat yang bermain sendirian. Mereka membutuhkan tim ya untuk kemampuan. Perlu tim untuk meningkatkan kualitas permainan. Perlu tim untuk saling koreksi. Semua pemain bola hebat itu datangnya dari tim, bukan sendiri. Kita memang orang Kristen ya, dalam arti memang kita ini gereja ya. Kita ini memang gereja. Kita di rumah pun status kita ini adalah gereja. Tetapi gereja itu perlu juga persekutuan sesama anggota tubuh Kristus. Supaya kita saling mengasah, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini kalau kita ada rasa curiga, kalau kita ngerasa bahwa gereja itu tempat yang enggak benar dan lain sebagainya, maka orang akan susah untuk bisa datang ke gereja. Kita kembali ke bacaan kita hari ini. Mengapa para murid mencegah orang yang bukan kelompok mereka menggunakan nama Yesus? Mereka mencegah orang menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Bukan karena mereka sangat menghormati nama Yesus, bukan. Bukan karena mereka menjaga kekudusan nama Tuhan Yesus, bukan. Tetapi karena ketiga hal ini. Karena kegagalan mereka. Yang pertama, kegagalan mereka mengusir roh jahat. Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal 9 17 sampai 18 sebelum ayat yang kita baca tadi, itu murid-murid Tuhan Yesus itu menghadapi ya orang-orang yang kerasukan setan juga. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ya. Pasal 17 dan 18. Ayat 17 dan 18. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertak, kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka enggak dapat." Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum mereka menyaksikan orang itu mengusir roh jahat dengan nama Yesus, mereka sebelumnya sudah melakukan juga, tapi mereka gagal. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika mereka gagal itu, ayat 29, bahwa jenis ini atau setan ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, pertanyaannya adalah apakah murid-murid Yesus ya berdoa atau enggak? Kalau mereka berdoa pakai nama siapa? Kalau mereka menggunakan nama Yesus, apakah nama Yesus enggak berkuasa sehingga setan itu enggak lari? Jadi kemungkinan mereka ini berdoa tapi kurang percaya sehingga setannya enggak kabur. Ketika mereka melihat orang lain melakukannya, mereka ngerasa, wah enggak benar nih. Ya. Apalagi kalau misalnya orang lain itu jadi sembuh. Mereka sendiri enggak. Mereka ada rasa iri. Ya. Mereka kurang percaya. Mereka gagal mengusir roh jahat karena mereka kurang percaya. Yang berikutnya adalah karena mereka gagal fokus. Mereka itu mengejar kekuasaan. Masih di pasal yang sama, di ayat 33 sampai 37. Dikatakan mereka itu memperbincangkan dalam sebuah perjalanan siapa terbesar di antara mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi ada motivasi lain dari murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka ikut Yesus. Mereka bukan fokus melayani, tetapi mencari kedudukan dan kekuasaan di samping Tuhan Yesus. Siapa yang terbesar nanti di antara kita? Apakah kamu akan jadi wakilnya? Apakah kamu akan jadi sekretarisnya? Apakah kamu akan jadi bendahara dan lain sebagainya? Mereka memperbincangkan
kekuasaan ketika ikut Yesus. Di hadapan Tuhan, ya. Yang terbesar adalah yang melayani. Yang terkemudian akan menjadi yang pertama. Nah, ini sangat berbeda dengan yang dipahami oleh para murid. Mereka berpikir makin dekat mereka dengan Tuhan, dengan Yesus, ya, duduk dekat-dekat nih, ya mereka akan dapat kedudukan tinggi. Tuhan Yesus katakan, siapa yang melayani, ya itulah yang akan diangkat oleh Tuhan. Mereka gagal menjaga hati. Di ayat 38 dan sampai ayat 41 yang kita baca tadi. Murid-murid iri kepada orang menggunakan kuasa nama Yesus untuk mengusir setan. Karena fokus mereka kepada kelompok mereka sendiri. Mereka lebih mementingkan kepentingan grup daripada kesembuhan orang dengan kuasa nama Yesus. Jadi mereka berpikir ya, wah ini bukan dari kelompok kita. Walaupun sebenarnya orang itu sembuh dengan nama Yesus. Ya ini berbahaya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berpikir bahwa nama Yesus eksklusif digunakan oleh kita, kesembuhan orang hanya boleh digunakan oleh kita menggunakan nama Yesus, jadi bahaya. Ya. Jadi mari kita belajar bersama-sama, kita refleksikan dalam diri kita. Ya, saya ingin kita belajar untuk refleksi. Yang pertama, kita ini Kristen, tapi kita tidak bertumbuh. Masalah kebanyakan dari kita orang Kristen, mungkin kita sendiri tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan, kita tidak cukup beriman bahwa Yesus berkuasa menolong hidup kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang dalam arti tidak punya kuasa apapun. Kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan ketika kita melihat orang lain dari gereja lain bisa melakukan menyembuhkan orang dengan nama Yesus, dan kita pikir kayaknya itu penyesatan deh. Nah, bahaya kan? Karena kita fokusnya pada diri sendiri dan kita nggak bertumbuh. Ini bahaya. Kita melihat orang lain ada hamba Tuhan tapi gerejanya bukan reform, menyembuhkan orang dengan nama Yesus, kita pikir kayaknya itu sesat. Hati-hati. Ya. Bapak Ibu Saudara, ketika orang itu tidak melawan kita, mereka ada di pihak kita, kata Tuhan. Kita mungkin ngerasa hanya hamba Tuhan di gereja kita yang pantas untuk melakukan mujizat. Kalau di gereja lain jadi agak kurang pantas. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini fokusnya kepada kelompok kita sendiri. Ini seperti murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ketika mereka hanya fokus kepada diri mereka, kelompok mereka berpikir orang lain salah. Prinsip yang harus kita pegang adalah selama orang percaya kepada Allah Tritunggal, menerima Alkitab sebagai firman Allah dan percaya bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus, mereka ada di pihak kita. Mari kita terima dengan segala perbedaan yang ada. Kita tetap harus kritis. Ya. Jadi memang kita harus tetap kritis. Tetapi mari kita belajar untuk menerima perbedaan. Kita tidak boleh menjadi tidak kritis dan kita terima semua, enggak. Kita tetap belajar. Tapi mari kita lihat bahwa ada perbedaan. Ya, orang-orang yang di luar kelompok kita. Gereja itu untuk semua orang, ya. Gereja adalah semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya gereja juga untuk semua orang. Mungkin kita berpikir apa yang dipikirkan oleh murid Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang wajar, hal yang biasa. Namun itu bertentangan dengan misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, yaitu untuk menyelamatkan semua orang, bukan hanya untuk satu kelompok, misalnya orang Yahudi saja. Ya, Tuhan Yesus menjelang dia naik ke surga berpesan kepada murid-muridnya agar pergi untuk menjadikan semua bangsa murid, ya, agar semua orang boleh menyembah Tuhan,
Mungkin saja orang itu nggak sama dengan kelompok kita akhirnya. Nggak sama dengan gereja kita, tapi mereka murid Kristus. Ya mari kita terima mereka. Dan yang terakhir yang menjadi refleksi kita. Mari kita fokus melayani Tuhan. Ya, bukan mencari kekurangan orang lain. Mencari kelemahan orang lain, kesalahan orang lain. Mencari kelemahan kelompok lain atau gereja lain. Saya bersyukur kita bisa melayani. Saya bisa melayani di tempat ini. Dan kita sama-sama bisa melayani di tempat ini. Tapi bukan berarti orang di luar kelompok kita ini orang yang salah. Ya, kita belajar untuk melihat semua orang percaya pada Yesus adalah murid Kristus. Kita adalah gereja. Gereja harus makin bersatu supaya terang Kristus menjadi nyata bagi dunia ini. Supaya Natal itu dirasakan oleh semua orang. Ya, baik melalui hidup kita yang ada di tempat ini maupun melalui orang-orang Kristen di tempat yang lain, di tempat-tempat yang berbeda dengan kita, sehingga nama Kristus boleh tersiar ke seluruh dunia. Kita nggak bisa kerja sendiri, kita harus bekerja bersama. Mari kita belajar untuk menerima perbedaan di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.